Tadi kita menjelaskan tentang cangkir sebagai satu satuan, satu entity, lalu bertemu dengan piringnya, bertemu dengan kopinya, itu adalah satu sistem. Lalu ketika berada di dalam rak, tata rapi, prosesnya itu adalah sistematika. Dan juga ketika berada dengan sistem-sistem yang lain, dengan entity yang lain menjadi sistemik. Nah, dari situ kemudian kita akan masuk ke sistemik yang lebih kompleks. Nah, bukan sistem yang lebih kompleks. Tadi kan sebuah cangkir ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan masuk ke manusia. Hmm. Manusia adalah entity juga, bukan teman-teman? Dan Ya, Pak Haris nggak boleh bertanya dulu, karena nanti dia naik ke lantai 47 nanti. Di awal, manusia adalah sebagai entity. Oke. Dan kemudian sistem. Manusia, baby, adalah bagian dari family system. Setuju, teman-teman? ya. Kita punya keluarga, itu adalah sistem keluarga. Ini ada pohon keluarga, itu sistem keluarga. Itu adalah sistem. Simpel kan? Seperti yang simpel. Ini hanya simpel, sangat simpel sebenarnya. Lalu kemudian kita lihat lagi berikutnya. Berikutnya adalah tentang sistematika. Ketika baby masih baru lahir, dia masih belum ngerti aturan. Ya, kalau dia nangis, artinya dia lapar ya. Waktunya diberikan susu. Lalu kemudian waktunya disuruh mandi. Ikutin aja, anak-anak tuh nggak ngerti. Tapi dia berada dalam proses sistem itu sendiri. Setiap keluarga punya aturannya. Kalau baby pasti punya aturan makan berapa jam, 30 mili. Anak saya kecil dulu 30 mili, lalu 60 mili, lalu 120 mili, berapa jam sekali, lalu sehari mandi satu kali, dua kali, pakai sabunnya yang merek apa, yang ini ada kan ya, sistem itu ya. Dan Hmm. itu menjadi sistematika. Saya mengambil contoh, ini anak nih, sistematikanya waktunya makan, padahal dia lagi nggak pengen makan, tapi dia berada dalam sistematika itu, teman-teman. Dan anak kecil bisa nolak, paling dia bisa nangis. Tapi kemudian apa? Orang tua lebih berkuasa. So, sistem kecil ini berada dalam sistematika para penguasa. Yaitu apa? Orang tuanya, keluarganya. Dan kemudian jam tidur misalnya. Bahkan ada CCTV memonitor. Dan ini juga termasuk ketika dia mulai tumbuh dewasa, ketika dia sekolah, dia berada dalam sistematika kehidupan. Betul nggak, teman-teman? Hmm. Dan nanti lanjut nih, mulai masuk kantor, belum, kuliah, pacaran, menikah, dan di antara itu masuk kerja, entah dia wira swasta, kerja, atau itu berada dalam sistem yang lebih gede, dan dalam sistematika yang lebih besar, dan Hmm. tentunya jadi sistemik. Ini sistematika dulu ya. Dan ketika dia udah lebih banyak lagi connection-nya, itu menjadi sistemik. Sebenarnya dari kecil pun udah sistemik, karena ada sistem antar sistem. Oh. Namun saya ingin mengambil bagaimana sistemik ini juga ketika mereka udah mulai camping, udah mulai jalan-jalan, dan dia bukan hanya tahu keluarga, dia bukan hanya tahu sekolah, dia udah mau tahu temen, dan dia juga tahu kapan dimusuhin temennya, bagaimana mengambil hati temennya, itu kan dari anak-anak ya. Dan kemudian mereka tumbuh dewasa. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka tahu bagaimana namanya prestasi kerja. Bagaimana supaya mereka mampu mengambil hati bosnya, teman koleganya. Itu adalah bagian dari sistematika yang tanpa sadar adalah sistemik sebenarnya. Kalau saya tersenyum, kalau saya tersenyum, mama seneng. Kamu, ketawa, dia ketawa. Waktu kecil. Ya, di sekolah ketika dia tersenyum, gurunya cuekin tuh, dia mulai belajar. Ternyata senyum itu tidak selalu sama dengan bikin happy. Dan ketika dia udah mulai lebih dewasa, dia mulai memahami bahwa tidak semua orang senang dengan senyum, tapi ada orang yang kalau saya senyum, dia senyum. Jadi dia tidak lagi melihat itu sebagai linier, tapi dia lihat itu secara sistemik.
Paham maksud saya? Waktu kecil dia nyanyi, orang tua seneng, tepuk tangan, ye, anak gua bisa nyanyi, anak gua bisa nari gitu ya. Ketika di sekolah, orang lagi belajar, dia nyanyi, diomelin sama gurunya. Dia kaget. Emangnya nyanyi itu nggak boleh ya? Di rumah nyanyi boleh tuh. Dan dia mulai belajar. Ternyata di sekolah tidak, di rumah iya. Dia belajar linier. Ketika ada mulai lebih besar, dia melihat bahwa di rumah aja belum tentu kok kalau nyanyi aja papa mama seneng. Hmm. Ya toh? Ada faktor lain yang mempengaruhi. Dia tidak lagi melihat linier, tapi melihat sistemik. Hmm. Nah, sama Ya, seperti Hani tadi. Kalau dia bilang seorang sales masuk ke perusahaan, mungkin dia masuk dengan dirinya sendiri siap-siap kerja. Lalu dia masuk berada dalam satu sistem, sistem perusahaan. Tapi kemudian dia masuk ke bagiannya, departemennya adalah sales. Maka sales itu adalah sistem buat dia. Tapi secara sistemik dia mulai memperhatikan apakah kapan ke siapa dia perlu menjual ini, ketika dia mau menentukan harga ini dia perlu nanya siapa atau ada yang dia bisa tentukan sendiri. Belum lagi ada sistem yang lebih kompleks yang saya mau jelaskan habis ini. Tapi pertahap dulu. Sampai di sini masih make sense buat teman-teman? ya. Oke. Sudah mulai ada gambaran antara sistem, sistematika, sistemik, Sistemnya gimana, Bu? ya Bu Eli? Masih adik-adik, Bu. Sistemnya itu gimana? Sistemik itu lebih kepada holistiknya, Bu. Saya masih adik-adik. Masih hati-hati ya. Maksudnya Adik-adik. adik-adik. Adik-adik itu apa toh? Aku berusaha paham. Umur masih SMA. Oh, oke. Kalau masih SMA begini. Ketika sekolah, kan dirimu belajar, kalau kamu belajar nilai ulanganmu bagus. Betul ya? Iya, Oke. Kalau kamu belajar, nilai ulanganmu bagus. Setuju ya? Tapi pernah nggak bertemu dengan guru yang like and dislike? pernah. Dan walaupun nilaimu bagus, dia tetap aja bisa ngurangi nilaimu satu. Karena dia dislike. Nggak pernah ya. Karena hitungan soalnya jelas ya. Ya, Nah, coba, soalnya bisa dibicara. kalau pakai pilihan berganda nggak bisa hilang ya hitungannya ya. Tapi Ya. ketika ada jawaban yang esai, maka itu kan menjadi kualitatif toh. Bisa tergantung dari persepsi gurumu toh. Kalau ulangan-ulangan yang pilihan berganda, itu semuanya linier, sangat pasti hitungannya. Betul ya, adikku, Bu Ella? Jangan dipanggil Bu Eli, jadinya panggil Eli. Kalau ulangan, benar nih masih SMA. Aku ngomong soal guru, kayaknya dia agak-agak enggak. Boleh lihat wajahmu, di Eli. SMA mana? Homeschooling. Homeschooling ya, oke. So, ketika dirimu homeschooling, sekolah ini kan semua pasti adanya. Satu tambah satu sama dengan dua, toh. Dua tambah dua sama dengan empat, kan? Iya. Ketika dirimu ulangan, dikumpulkan nggak sih ke sekolah untuk mendapat pilihan jawabannya benar, maka itu benar. Tapi kalau dirimu homeschoolingnya bukan homeschooling, karena hanya dirimu dan sekolah di dalam. Tapi ketika kamu bertemu dengan yang lebih luas lagi, disitulah ada sistemiknya. Di mana ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Suka dia kasih nilai bagus, nggak suka dikasih nilai nggak bagus. Itu mungkin tidak terjadi di homeschooling sih. Saya perlu. Oh, saya pernah sekolah kok, Bu. Nah, pernah Sama ketemu orang papa. yang suka dan nggak suka. Iya, Nah, saya yang pernah sekolah kok waktu SMP. SMP ya, ketemu dengan banyak orang ya. Dan pernah Iya, ketemu dengan guru yang suka dan nggak suka. iya. Nah, kalau suka dia ngasih nilai bagus, karena secara hitung-hitungannya nilainya 9 misalnya. Tapi nggak suka nilainya dikurangin satu. Alasannya apa gitu kan? Itu sistemik, karena dia punya alasan yang lain, yang tidak masuk dalam hitungan. Itu sistemik. Nah, alasannya apa? Nanti tak kasih tahu habis ini yo, Eli yo. Oke. Ya, baik. Nggak ada pertanyaan lah ya sampai Ada, sekarang. ada, ada. Saya Justru stop ada. saja dulu sebelum saya lanjut. Oke.
Silakan. Sistem itu hubungan manusia, ini contoh pertanyaan. Sistemik itu seperti hubungan manusia dengan keluarga, hubungan manusia dengan organisasi dan lingkungan. Ya, Tapi sistemik soal interkoneksinya, saling keterhubungannya, betulkah begitu? ulangi lagi deh. Saya coba baca ya. Ya, coba Mariani baca dari Itu Pak Indra. sistem itu hubungan manusia dengan keluarga. Iya, itu satu sistem. Ya, Oke. satu sistem. Dengan organisasi, iya, itu pun satu Itu sistem. sistem. Lingkungan satu sistem. Sistem. Sosial pun satu sistem. Tapi ketika terjadi interkoneksi, itu sistemik. Ya, berarti betul ya Pak Mar tulisannya. Ya, dan ini nanti ada di slide yang kedua akhir. Oke. Ya. Dari Pak Hares, lantai Ya. 40. Yang jadi problem setelah tahu sistem sistematika dan sistemik tersebut mengempower. Ini frame pertanyaannya. Apakah bisa dibuat sistematika yang terjadi mengempower saja? Pak Hares, dari lantai 40 nanya aja langsung deh kayaknya, lebih gampang. Ya, nggak gini, maksudnya gini, Bu. Misalnya, oh ini sistem matematika dan sistemik itu, oke, saya tahu. Kemudian setelah itu kan, yang jadi pertanyaan ini bisa apa sih tujuannya mengetahui sistem sistematika, sistem. Nah, sebentar Bu. Kemudian ini tujuannya, oke lah. Apakah pengetahuan tentang ini bisa mengempower saya? Terus kalau kemudian saya bisa mengempower dengan ilmu ini, apa kemudian tidak mempengaruhi sistemik spiritual? Misalnya gini, eh, saya bisa nih menggendam, menggendam. Pokoknya istilahnya apalah, saya bisa mempengaruhi orang, kemudian eh, mengempower saya, menguntungkan saya. Itu kan di dalam sistematika spiritual jatuhnya kan ke neraka kalau saya menggunakan terus. Itu Oke. kan menjadi jelek secara sistemiknya. Gitu. Oke. Thank you Pak Hares, memang Thank lantai you. 40. Oke. 40. Baik, terima kasih. So, saya sampai di sini baru menjelaskan apa itu sistem, apa itu sistematika, dan apa itu sistemik. Saya belum menjelaskan untuk apa kita belajar ini. Jadi, Kecepatan. terima kasih Pak Hares. Kalau tidak ada pertanyaan tentang apa, saya akan mulai menjelaskan tentang mengapa kita belajar ini ya Pak Hares ya. Nah, mari kita dengarkan. Ya. Lalu untuk apa kita belajar ini? Karena kita sebagai manusia di dunia ini bisa dibilang hanya sebuah entity, boleh. Kita pasti berada dalam satu sistem, iya. Dan kita juga berada dalam sistematika dunia ini yang berjalan secara sistemik. Kalau selama ini kita hanya melihat secara diri sendiri, maka kita hanya berada dalam keadaan diri sendiri yang sering kita bilang sebagai egosentrik. Oke. Justru saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih luas lagi bahwa kita itu tidak sendiri loh. Bahkan ketika kita lagi depresi, punya target kan ya semua akhir tahun ya. Lalu targetnya belum tercapai nih. Nah, kemudian kita lebih banyak meratapi depresinya dan berbagai hal kita, atau kita tertawa senang karena targetku udah tercapai dari bulan Juni lalu gitu ya. Dan kita happy. Itu pun ingat bahwa ini kita berada dalam satu sistemik. Jadi untuk apa kita belajar ini? Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenali diri kita sebagai bagian yang lebih luas, yaitu secara sistemik. Itu. Jadi kita mampu berpikir lebih makro, lebih global, dan lebih memperkuat interpersonal kita dengan orang lain. Itu tujuannya. Ya, tahan. Saya ke Pak Hares dulu. Dan Pak Hares, kalau sudah mengerti itu, apakah tidak merusak, mempengaruhi sistemik kita? Tidak. Karena sistemik ini bukanlah takdir kita. Ya, ini bukan suratan tangan, bukan suratan dari Sang Pencipta. Bisa jadi kita belajar pun adalah suratan dari Sang Pencipta. Semua everything for a reason. Ya.
tentang keputusan kita mau berubah atau tidak, atau perlukah berubah atau tidak, itu pun adalah sistemik yang perlu kita renungkan, Pak Hares. Jadi, decision is in your hand, tidak akan merubah apapun. Itu sih Pak Hares. Dan saya tidak akan naik ke lantai 40, saya turun lagi ke lantai 37 ya Pak Hares. Saya tampung, saya juga bingung, Bu. Saya banyak ngerti Ya, ini. mendingan ntar aja kalau begitu. Yang jelas tidak Ya, akan tadi Ibu bilang mempengaruhi. kan depresi itu dipengaruhi oleh sistemik juga. Nah, saya mau tanya, berarti bunuh diri itu merusak sistemik yang ada. Nanti That kita is right? lihat slide berikutnya Pak Hares. Oke. Ya, baik, thank you. Ya Han, mau nanya apa Han? Enggak, jadi kesimpulannya yang saya pahami begini, Mar. Kalau kita bisa belajar ilmu ini, kita akan belajar menyadari bahwa hidup itu tidak linier. Iya, Betul ya, intinya gitu ya. ya. Kadang kita terjebak di cara berpikir kita yang linier. Ya, Harusnya kan begini. ya, Harusnya kan si Hani begitu. Kok ya, Hani tidak begitu gitu ya. ya, Jadi dengan kenapa bisa terjadi ya tentu tergantung konteks. ya, Karena kita adalah interdependensi dari entitas dalam sebuah sistem yang memiliki sistematika ya, yang terjadinya tidak selalu cocok dengan cara berpikir kita. Itu esensinya. betul. Dan untuk itu Oh, kita perlu berpikir makro, tidak hanya melihat dari kacamata kita pribadi. oke, Ya, oke. hari ini saya mulai dengan yang perorangan dulu, ini yang paling dasar, karena harapan saya dari sini kita akan masuk next ke lebih ke organisasi dan lebih kepada keilmuan. Tapi ini pada data-data penelitian dulu, berdasarkan sudut pandang yang tadi. Saya Oke. rencana Desember nanti saya akan bahas sistematika dari kacamata neurosemantics nantinya, karena ada sistem di neurosemantik dan nanti Januari kita mulai masuk ke leadership-nya lebih next lagi sih. Oke. Ya, kalau tiba-tiba saya masuk leadership kalang kabut. Ya, Ya, oke. kayaknya. Ya, baik. Silakan Bu Mar lanjutin. Ya, saya lanjut ya. Nah, teman-teman berangkat dari sini, saya akan masuk ke yang lebih kompleks lagi tentang manusia, bayi lahir tadi. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh Pak Hares. Pak Hares tadi nunggu, sekarang dia hilang ya. Enggak ya, Pak Hares masih di balik layar ya, Pak. So, dia bilang tadi cangkir, itu kan elemen, iya. Manusia, kalau tadi saya hanya melihat sebagai sebuah entity, baby gitu ya. Tapi pada dasarnya, manusia, bahkan dari bayi, juga sebuah sistem. Di mana ada sistem biologisnya, betul teman-teman? Apakah teman-teman menyadari jantung tidak pompa sendiri? Ada darah dan oksigen, lalu kemudian ada otak. Kalau jantung berhenti, oksigen masuk ke otaknya berhenti, kira-kira apa akan seperti apa? Itu semua sistem. Ya, belum lagi ginjal, paru-paru, dan usus, dan segala macam. Itu adalah sistem juga. Setuju teman-teman sampai di sini? Ya. Ya. Lalu kemudian berikutnya, otak kita. Otak kita juga sebuah sistem. Pernah kepikiran nggak sih bagaimana saya melihat handphone ya, dan saya bisa tergila-gila dengan handphone, scroll down, scroll up gitu tanpa saya sadari. Lalu kemudian ketika saya lagi lihat handphone, saya bisa tertawa sendiri karena lihat film yang lucu. Atau saya bisa marah-marah karena baca kata-kata yang nggak enak. So, pikiran kita itu juga adalah sebuah sistem. Make sense buat teman-teman? Pikiran adalah sebuah sistem. Iya, manusia itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari pikiran dan badan. Badan punya sistemnya sendiri, pikiran punya sistemnya sendiri, dan kemudian saling interconnection dan interdependence. Bayangkan kalau kita lapar, mikir atau enggak? Katanya kalau lapar garang katanya. Iya toh? Kalau lapar garang gitu ya. Kurang tidur, sensi enggak coba? Nah, sensi juga kan. So itu adalah interdependence. Ya, interdependence dan kemudian makanya dikatakan bahwa a human is also one system in own self. Mind and body is one system.
Ya, Bu Eli ada pertanyaan nanti saya jawab ya, Bu. Ya, jadi eh, kita juga secara badan, what system teman-teman coba deh gerakan-gerakan tangannya deh. Tangannya diangkat kiri dan kanan, coba gerak-gerak. Dia gerak-gerak apa? Ada mesin yang gerakin atau gerak sendiri? Gerak sendiri ya. Gerak sendiri karena dari otak yang nyuruh atau tangan gua gerak sendiri loh. Karena Otak yang nyuruh. karena Mariani yang nyuruh. Nah, karena Mariani yang nyuruh. Berarti dirimu mendengar suara Mariani, lalu berproses di dalam otak, lalu kemudian tangannya disuruh gerak kan sama otaknya kan. Tangan nggak bisa gerak sendiri tanpa, coba kalau tangan sendiri gerak kita, kecuali tremor ya, itu nggak bisa ngomong deh ya, bohot deh ya. Tapi dia semua adalah ada interconnection-nya. Make sense sampai di sini? Hmm. Ya, ada ya. Nah, dalam interconnection ini, makanya manusia punya perasaan. Ada yang, ini ngapain nih, Pak Hersy yang tahu apa nih, Pak? Lagi termenung, sedih, depresi, atau apapun istilahnya. Apakah dia tiba-tiba depresi sendiri? Tiba-tiba stres sendiri? Kalau dia hanya sebuah entity, dia nggak mungkin bisa tiba-tiba sedih Hmm. sendiri. Hmm. Tapi ada keadaan yang mempengaruhi pikiran dia, dan kemudian perasaan dia, dan akhirnya dia termenung. Apa ya, tatapan matanya kayaknya takut ya. Apakah dia tiba-tiba takut sendiri? Atau karena ada sesuatu di luar yang membuatnya takut? Itu adalah sistemik. Bisa jadi Pak Haris bilang, enggak Bu, orang ini memang rada-rada halu. Oke, ketika dia halu, berarti ada apa? Ada pemicu yang membuat dia halu, ada sistem di dalam kepala dia yang membayangkan dia dikejar-kejar FBI. Pernah dengar itu ya? Dia dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran, dan dia menciptakan drama di dalam kepala dia. Drama itu secara fakta nggak ada. Tapi dia mampu menghadirkan drama itu begitu sistemiknya sampai dia ketakutan. Permisi Bu, saya kurang ngerti kok Jawa-Jawaannya. Apanya? Bahasa Jawaannya kurang ngerti. Saya bahasa Ah, Jawa terlalu banyak ya. Oke, baiklah. Aku ngomong Jawa yang mana ya tadi ya? Yang ya. halu-haluan. Halusinasi, Bu, itu bahasa gaul. Halusinasi maksudnya. Baik. Maksudnya halusinasi, Bu. Halu itu halusinasi. Iya, halusinasi tahu, Ibu? Saya masih SMA Bu. Oke. Halusinasi itu Iya tahu kok adalah, Bu. Iya, Hah? tahu, Hah? tahu. Tahu ya? Iya. Oke, lanjut dulu, Mar. Oke, baik, thank you. Aku lupa aku panggil dia Bu Eli ya. Ya. Oke, so itu salah satu contoh. Jadi orang ini ada rasa takut di dalam dirinya, tapi saya tidak tahu apa yang ada. Tapi yang jelas dia tidak mendadak rasa takut begini. Lalu kemudian kita ngomong soal orang kantor. Lihat gambar ini, kira-kira apa yang terjadi dengan dia? Ekonomi drop, saham drop, ini pemilihan presiden, kemudian presiden gemuk gitu ya, apa kabinet gemuk, kemudian Amerika Donald Trump, waduh, kemudian Ukraina lagi kirim misil lagi ke Rusia kemarin atau tadi pagi, aduh, kayaknya semuanya, gue lagi bangun bisnis dan segala dan kemudian door gitu, padahal belum tentu dia door ya, cuma rasanya pengen door gitu hanya gara-gara lihat laptopnya dia. Kalau dia adalah sebuah entity, apakah dia akan berefek seperti itu? Hmm. Itu adalah dari mana? Karena dia berada dalam satu sistem di mana dia punya target Mhm. yang secara sistematika dia perlu membuat sesuatu, menginfluence sesuatu, mendapatkan sesuatu, tapi secara sistemik. Hmm. Make sense sampai di sini? Mar, jadi kalau pemahaman saya, kalau Ya. kalau contohnya ini dua manusia ya. Hmm. Jadi jika manusia itu dilihat apa adanya, nggak ada pengaruh apapun dari luar, cuman pure seperti itu, tidak mungkin yang satu tuh termenung, mungkin depresi, yang satu kedua juga kayaknya
pengen jedotin kepala ke tembok gitu ya poinnya. Ya, Mereka bisa bereaksi seperti ini karena mereka ada di dalam sebuah sistem yang kebetulan membuat mereka yang satu termenung, yang satu frustasi. Saya berasumsi. ya, Betul ya, Mar? ya. Karena mereka hidup dalam sebuah sistem, di sebuah sistematika yang membuat mereka frustasi dan Mhm. membuat mereka mungkin sedih yang berkepanjangan. Ya. Oh, oke, I got it. Dan sebaliknya, manusia kalau dia tidak hidup di dunia yang ada sistem ini, atau Ya, tidak ada sistematika ini, ya, tidak ada di dunia yang sistematikanya begitu, tetap aja dia punya sistematikanya sendiri. ya. Karena Oke. dia manusia sistem yang terus berjalan. Hmm. Sistem itu berjalan. Jadi contoh, Mar, kita manusia sebagai entitas, ketika ke kantor, kita masuk ke sistem di kantor. Ya, Ketika kita minum-minum kopi sama teman-teman, kita masuk ke sistem pertemanan yang sedang ngopi. bisa jadi atau orang kantor pindah ke sana. Oh ya, orang kantor. Kalau begitu kita pulang rumah, kita masuk sistem family. Iya, supposed to be. Oh, oke. Clear. Supposed to be. Kalau sudah masuk kan istilahnya sistematika kan, karena berkaitan dengan proses. Betul. Kalau dia menyadari dia masuk sistem keluarga, tapi ketika dia pulang yang dia bawa adalah sistem kantor. Hmm. Bertabrakan bukan? Kalau kantornya lagi happy, dia happy. Iya. Dan manusia yang tidak bergaul kemanapun tetap aja punya sistemnya sendiri. Hmm. Makan, minum, itu kan sistematikanya sendiri. Jam berapa saya makan, jam berapa saya tidur. Dan dia tetap sistem, karena secara manusia kita punya otak, kita punya badan kita perlu gerak, jantung kita tetap mompa, lapar, perut kita tetap mencerna, ada masa laparnya, itu juga sistemnya, ada sistematikanya, walaupun tanpa manusia lain. Itulah kebesaran dari Sang Pencipta. Oke, mungkin disambung dulu, Mar. Mungkin Ya. setelah sampai selesai slide, kita lebih bisa memahami. Oke. Dan kemudian ini yang happy, dan kemudian adalah ini bahasa saya. We are a system that systemically systemic. Oh my God. Ini aku cari di ChatGPT, benar nggak sih bahasa gue begitu? Dan didukung oleh ChatGPT dengan penjelasannya. Jadi kita adalah sistem yang secara sistemik tanpa sadar kita mempengaruhi orang satu sama lain. Itu aja sih bahasa simpelnya. Perasaan gue happy nih. Jadi ketika gue ke kantor, gue happy, yang gue senyum, yang lain senyum nggak kira-kira? Nah, udah gitu doang dipikirinnya, nggak usah terlalu canggih kata-katanya. Ya, jadi ingat bahwa ketika kita cemberut, orang lain yang di samping kita ketakutan, atau dia malah merasa nggak enak banget, menjauh dia. Kenapa? Kita adalah bagian dari sistem ini, bagian dari alam ini. Itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Ya, jadi ini bahasa kerennya sih, we are a system. Kita adalah satu sistem dalam diri kita yang secara sistematis mempengaruhi keseluruhan. Saya suka pakai bahasa simpelnya gini loh. Saya hanya sebutir pasir. Oke. Wow. Saya hanya sebutir pasir di padang gurun. Apakah saya berarti? Kalau hanya satu, saya nggak berarti. Tapi bersama-sama dengan pasir yang lain, saya menjadi padang gurun kan? Ya. Tapi jangan dikira sebutir pasir yang tidak berarti bisa bikin mata kelilipan loh. Ya. Betul nggak? Jangan Betul. anggap enteng kita walaupun hanya sebutir pasir. Maksudnya sebutir pasir itu, jadi yang padang gurun itu sistematika atau Sistemik? sistemik yang kelilipannya itu sistemik atau gimana? Iya, semuanya sistemik. Semua saling Semuanya berhubungan. sistemik. Iya, Yang entitasnya pasir. pasirnya kan? Iya. Dan Gimana pasir di padang gurun nggak bisa tiba-tiba masuk ke mata, kecuali ada angin yang bertiup. Oh, jadi proses masuk ke matanya itulah yang sistemik. Sistematika.
Ya, Sistematika, Pak. Sistematika karena Ya, berhubungan iya, dan ada stepnya. proses iya, kesemuanya itulah yang sistemik. iya. Yes. Nah, ini filosofi juga. Masih kurang grounded ya bahasa saya ya, padahal saya berusaha grounded loh. Menurut saya mungkin kalau udah masuk ke contoh ketika di kelas training akan lebih mudah sih. Baiklah. Saya udah kebayang kalau sales training itu bakal seperti apa gitu. Iya, saya akan mulai masuk ke lapangannya ya, pakai Ya, share screen ya. Tadi Bu Eli mau nanya apa, dia bilang dia nggak ngerti halu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Han? eh, oke, masih dari Eli. Jadi entitas itu sebenarnya kumpulan elemen atau bukan? Entitas itu iya, Ya, oke. Dari Paulus ada komentar, body is a system. iya, Body is a system. Ya, iya. benar. Dari Paulus juga, setiap entitas memiliki sistematikanya sendiri. Bisa jadi. Ya. Mhm, Ya. Dan dari Pak Bagus, mohon dikoreksi Bu Mar. Jadi sistem mhm. adalah hukum alam yang sudah ditentukan Tuhan. Sampai situ dulu. Iya, setuju. Kita semua ada karena Tuhan. Dalam menjalankan sistem tersebut, ada sistematika yang harus diikuti dimanapun itu diatur. Ya. Yes and no, karena ada Yes and no. peraturan kantor yang kita nggak setuju, ada peraturan yang kita langgar, tapi itu Oke. sistematikanya, ya. Oke. Apabila diikuti, maka ada efek sistemik baik antara body, mind, atau soul, Iya, ataupun antara keluarga dan masyarakat. iya, Oh, jadi Jika sistemik itu konsekuensi ya? jika tidak, sebentar Bu Edi, sorry sebentar. Jika tidak diikuti, akan ada efek negatif juga yang sistemik. iya. Jadi manusia mempunyai pilihan dalam bersistematika. Dalam memahami keberadaannya di sistemik ini, iya. Oh, Contoh ya, tadi yang nanya siapa? Pak Bagus ya. Pak Bagus, saya hidup di satu kota yang di mananya semuanya sangat tertib gitu ya Pak ya. Tidak ada yang namanya melanggar peraturan. Sampai di Jakarta ada jalur busway Pak. Saya nggak boleh langgar. Oke, ada sistematiknya bahwa saya tidak boleh masuk jalur busway. Sebagai orang dari kota yang rapi dan tertib, saya nggak melanggar dong Pak. Ya, saya nggak masuk jalur busway. Tapi itu secara sistem saya mengikuti sistematika dan secara sistemik lancar adanya gitu ya. Tapi pada satu hari saya mau meeting Pak, nggak ada jalan lain kecuali saya terobos ini jalan busway. Oke. Nah, ketika saya terobos jalan busway, ada perasaan ketakutan saya. Nggak ada polisi, tapi saya berasa dikejar polisi, Pak. Sehingga saya jalan dengan cepat, dan total suger saya nabrak mobil lain. Bukankah itu mempengaruhi sistemik akhirnya, Pak? Secara perasaan saya merasa dikejar, bersalah, saya dikejar, lalu tahu-tahu saya nabrak aja mobil depan, karena merasa dikejar, pada polisinya nggak ada. Kejadian akhirnya meeting saya batal, kejadian berembet panjang, dan itu secara sistemik meeting batal bisa jadi membatalkan proyek saya, bisa jadi belum lagi urusan kantor polisi yang tadinya hanya merasa dikejar beneran di kantor polisi, belum lagi mobil yang lecet, mobil yang ini, itu semua terjadi karena sistemik. karena cara berpikir yang tidak linier. Iya. Dan kalau saya baik-baik aja lewat jalan busway, nggak terobos busway, mungkin saya hati tenang gitu ya. Tapi karena hari ini saya mau meeting, saya ada konflik dalam diri saya. Karena secara sistematika saya tidak boleh lewat jalan busway. Tapi secara naluri, saya pengen jalan. So ada konflik di dalam diri saya. Badan saya mengatakan iya, pikiran saya bilang masuk aja, paling lu kasih goban gitu ya. Tapi hati saya bilang jangan gitu. Terjadilah konflik dalam pikiran saya. Tapi saya tidak juga lewat busway, sampai di tempat meeting terlambat. Dan efeknya apa? Saya merasa bego, merasa salah, nggak berani, terlalu lurus, dan akhirnya meeting nggak lancar. Nah, itu antara satu sistem di dalam diri saya, yang mungkin tidak terjadi kecelakaan, tapi sampai di kantor, karena saya tidak
secara sistem saya dalam diri saya tidak berhasil menyelesaikan konflik dalam diri. Meeting pun tidak konsen saya. So ada sistem kecil yang mempengaruhi sistemik besar. Hmm. Itu maksudnya Pak Bagus. Iya, Bu. Sepakat, Bu. Oke, sambung dikit ya, Ma. Apakah Sebelum make sense bagi Pak Bagus? Eh, maksud saya begini, Bu. Hmm. Kita kan sebagai manusia punya kekuatan untuk memilih atau bersistematika tadi. Ya. Nah, apapun hasilnya itu, Mm-mm. mau itu kadang sesuatu yang hasilnya positif, menurut kita belum tentu baik juga untuk kita. Pun kebalikannya begitu. Ya. Jadi tingkatan tertingginya menurut saya adalah bagaimana kita bersistematika itu Mm-mm. harus selaras dengan sistem yang sudah dibuat sama Tuhan begitu. Iya, betul. Ya, Betul sekali. Perlu selaras. Semuanya perlu selaras antara sistem, sistematika, dan sistem MIK itu. Sistematika masih dibuat oleh manusia ya Pak ya, betul. sometimes ya. Kita perlu bisa menyelaraskan diri dengan sistematika alamiah yang nanti kita akan tambahkan di Ya. ujung. Betul, Bu. Setuju ya Pak ya? Sepaham Setuju. ya? Paham. Baik, terima kasih. Oke. Ya. Bu Mar, sambung dulu yang satu dari Pak Indra. Iya. Jadi ketika kita berubah, Mm-mm. maka itu pun berpengaruh terhadap sistem. Iya. Saling pengaruh ini, interdependen, adalah sistemik. Iya. Ketika kita mengeceknya, lalu apa bedanya dengan ecological checking? Ecological check. Ecological check itu apa ya, Han? Ecology adalah mengecek sebuah kewarasan atau sebuah Keseimbangan. kewajaran, Keseimbangan. keseimbangan atas Ya. sesuatu. Ya. Ya. So, ecological check itu adalah bahasa umum di dalam neurosemantik, saya yakin di NLP juga, yaitu setiap kali kita selesai menjalankan satu teknik atau pattern atau satu pencerahan, kita perlu melakukan ecological check, yaitu mengecek keseimbangan sistem sebenarnya, ecological namanya. Cuman kita lebih banyak pakai ekologi itu apa? Membahayakan diri, membahayakan orang, apakah itu merugikan diri, merugikan orang. Dan sebenarnya kalau ecological check di sini adalah yang kalau dalam sistem MIK kita bilang ecosystem check. Oh, Lebih besar ecosystem lagi. check. Ya. Oke. Cuma kan di NLP kan bicara soal orang kan. Ya. Per individu. Oke, minta izin saya interrupt sampai di situ. Boleh Bu Mar sambung dulu, ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan reserve sampai ujung. Masih ada 2-3 slide. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya akan share dulu tentang sistemik ini. Jadi kalau tadi bicara soal orang ya, bagaimana kita punya jantung, kita punya, saya suka bilang kita punya paru, kita punya jeroan ya, dan kita juga punya pikiran dan perasaan. Hati-hati itu saling mempengaruhi. Jadi kalau kita nggak rajin makan tepat waktu, sakit mah kan. Kalau kita lagi stres nggak pengen makan, yang stres pikirannya, tapi badannya yang kena, itu juga adalah satu sistem di dalam diri kita. Tadinya hanya satu sistem, lagi stres nih gua makan dulu, ntar deh lagi nggak pengen makan. Akhirnya mempengaruhi badan kita, so sistemnya terganggu. Betul ya teman-teman? Tapi kalau sistemnya terganggu, besok saya nggak ke kantor. Padahal besok ada mau presentasi. Nah, ketika saya besok saya nggak bisa ke kantor, kantor perlu presentasi, presentasinya jadi terpengaruh gara-gara saya nggak hadir. Kira-kira ngaruhnya kemana? Bukan hanya satu sistem badan saya, tapi berpengaruh kepada tim saya di kantor, karena saya nggak mampu datang untuk presentasi. Dan karena tidak mampu datang, presentasinya jelek di mata klien, juga jadi berpengaruh kan. Nah, disitulah letak sistemiknya antara one system dengan sistem yang lain, itu saling berpengaruh. Nah, apa alasan saya menjelaskan ini? Terutama buat mereka yang berada di level leader, saya mengajak untuk melihat tidak hanya pada satu keadaan, tapi bagaimana keterhubungan yang satu dengan yang lainnya. Dan kalau dalam hal systemic team coaching, kita melihat coaching adalah interconnection antar sistem. Jadi kalau orang itu mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3, saya nggak bisa bilang salah lu, bego lu, enggak. Tapi saya perlu melihat apa yang membuat dia mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3.
Apa yang terjadi? So, disitulah peran kita sebagai seorang leader. Kalau kita ingin mengembangkan, maka kita perlu melihat semua itu. So, saya akan share dulu screen-nya. Dari tadi saya belum stop share ya memang ya. Nah, baik, saya akan lanjut lagi. Bahwa life systemic. Nah, sekarang kita masuk lagi life systemic. Di mana life systemic ini ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah biological system. Homeostasis dan homeostasis chemistry communication ini bahasa kerennya. Begini loh, kita semua berusaha menyeimbangkan sistem. Kalau lagi kedinginan, teman-teman pakai jaket kan? Mm-mm. Kalau enggak, matiin AC kan? Ya, kalau lapar nyari makanan toh. Nah, itu adalah homeostasis, berusaha menyeimbangkan sistem. Itu biasa. Itu ada sistemnya, dan kita Hmm. butuhkan itu. Hmm. Kalau lagi nggak ada duit, kita nyari duit toh. Untuk menutupi kekurangan kita, itu adalah sistem balancing dalam diri manusia. Itu adalah bagian dari biologika kita. Demikian juga chemistry communication itu artinya adalah ada kimiawi-kimiawi yang pada belajar tentang hormon itu loh, adrenalin, apalah itu macam-macam, saya tidak paham itu ya, tapi itu adalah chemistry communication di dalam diri kita. Itu adalah sistem. Oke, so semua pada punya dong ya biologicalnya ya. Lalu kemudian yang kedua adalah psychological system, kognitif dan emotions. Pada mikir dong, dan juga perasaan. Itu yang tadi saya bilang Pak Bagus. Waktu saya lewat jalan biasa aja, saya tenang-tenang aja. Tapi ketika disuruh lewat jalan busway, saya iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Saya nerobos salah, nggak nerobos salah. Dan semua itu mempengaruhi. Kecuali saya memilih, memutuskan. Gue nggak mau lewat busway, biarin aja. Nah, kalau lu nggak mau lewat busway, lu berangkatnya pagian dong. Jangan telat. Kalau gue memang udah datangnya telat, berangkatnya telat dan macet, berarti ada konsekuensi yang perlu saya bayar. Saya datang terlambat ke klien, atau saya kena tilang. Siap-siap nih. Itu pun keputusan. Karena ini adalah sistemik. Kalau saya memutuskan bahwa saya akan terima konsekuensinya, that's it, ambil. Atau saya memilih bahwa saya akan terobos busway, kalau kena gue bayar. Ambil. Karena ini adalah rangkaian dari sistemik. Jangan menyalahkan, lalu kemudian kita sama-sama ini enggak. Dan itu akan mempengaruhi lebih besar lagi sistemiknya. Maka di sini muncul responsibility kita. Sorry, batuk. Ya. Jadi psychological ini ada psychological system, dan kemudian berikutnya adalah social system. Social system ini yang nomor satu adalah tentang diri kita di sosial, ya, di organisasi. Who am I di organisasi? Saya di rumah adalah seorang istri, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu dari anak-anak. Oke. Ketika saya di perusahaan, saya adalah direktur dari Metamind. Oke. Ketika saya di klien, saya adalah coach atau konsultan atau trainer atau apapun, saya fasilitator. Itu adalah peranan saya, dan itu adalah ada sistemnya. Ketika saya di rumah, saya jangan jadi bosnya anak-anak saya. Ya toh, ketika saya di perusahaan, saya tidak menjadi coach-nya atau konsultannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika saya di klien saya bukan direkturnya klien saya. So kita ada role-nya kita. Dan yang kedua adalah culture. Kita ada dalam sistem budaya. Budaya orang Indonesia, budaya orang budaya Barat, budaya, bahkan ketika kita ke gereja, ketika ke masjid, ketika kita ke wihara, semuanya juga ada budaya dan normanya. Itu pun adalah sistem. Ya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah technological system. Ini baru-baru ini sih, semenjak adanya teknologi, maka yang pertama adalah sistem integrasinya. Tadinya saya masak tuh pakai dandang nasi. Tapi karena ada teknologi rice cooker, saya udah lebih gampang lagi meng-apply-nya, ya toh. Dan sekarang bukan rice cooker lagi, yang rice cooker yang modern itu loh. Nah, kalau dulu saya masak,
Ya, sekarang saya bisa pakai masuk kulkas, ngertinya pakai microwave. Itu kan integrasi, Mhm. mempermudah. Dan kemudian sekarang saya kalau dulu anak saya sekolah luar negeri saya akan sedih karena nggak ketemu. Akhirnya bisa telepon, tapi kemudian akhirnya bisa video call. So itu adalah bagaimana kita mengintegrated dan otomatis merubah lifestyle. Lifestyle berubah kan teman-teman? Oh Mhm. dulu bangun pagi berdoa dulu, sekarang bangun pagi ngapain dulu? HP dulu diambil, dibaca dulu. Dan impact-nya itu juga mengganggu sistem, bukan mengganggu sih, merubah. Ada impact-nya ke dalam sistem kita. So, 4 sistem ini secara keseluruhan yang membuat jadi dispute, yang dibilang agile sekarang ini, agile. Dan yang pasti, satu sistem yang kita kurang perhatikan, saya tadi cari di ChatGPT juga nggak ada, yaitu adalah apa? Alam. Hmm. Saya sangat terkesima dengan contoh waktu saya ikut kelasnya Peter Hawkins, mereka menjelaskan tentang masa-masa awal COVID. Teman-teman, sebelum ada COVID, kita semua meeting dengan temu muka ya, Hmm. temu muka. Ketika ada COVID, banyak bisnis drop, banyak bisnis tutup, banyak bisnis PHK besar-besaran. Tapi bisnis apa yang bukan meledak-meletus ya, eh, langsung Berkembang. berkembang, yaitu apa? Zoom. Dulu bukan siapa yang tahu Zoom, dulu kan kita nggak pakai Zoom-Zooman kan, ya toh? Tapi Zoom meledak ketika COVID. Hmm. Dan dikatakan waktu saya di kelas itu, dikatakan bahwa pada akhir tahun 2020, pertengahan atau akhir ya, itu ada satu pesta, kayaknya akhir tahun deh, pesta, dan kemudian di pesta itu mereka merayakan bagaimana melejitnya Zoom. Hmm. Dan tentu yang dipuji adalah marketingnya, ya, tentang bagaimana berhasilnya. Dipuji semuanya lah, bagaimana mereka berhasil gini, tapi marketing manajernya seorang wanita ya, kalau nggak salah dia bilang gini, kamu kira keberhasilan kita karena kita semua, dia bilang. Ingat bahwa kita Zoom ini bisa berhasil Hmm. oleh satu virus kecil Mhm. yang namanya virus COVID. Hmm. Ya. Nah, maksud saya, Ya, that is systemic. itu sistemik. Ya, ya. Siapa yang pernah nyangka virus kecil? Ya. Saya mempelajari Industrial 4.0 gitu ya. Dan siap-siap dengan yang namanya apa tuh VUCA. Hmm. Saya masih ingat tahun 2017-18 saya mengumpulkan beberapa VP dari perusahaan membicarakan tentang VUCA. Dan VUCA ini adalah tentang digital. Kita dengan siap-siap dengan masuk 4.0 dengan teknologi yang begitu canggih dan kemudian saya masih berpikir ya kita-kita yang udah nggak gitu high tech ada generasi berikutnya lah ya. Jadi tidak perlu terlalu ikut lah ya, ada generasi yang akan mulai high tech gitu. Tapi siapa yang nyangka 2020 lockdown dan tiba-tiba semua berganti, bukan semua, tapi berganti menjadi teknologi. Saya yang tadinya anti online, jadi suka online. Hmm. Saya nggak pernah kepikiran tuh. Hanya oleh sebuah virus yang namanya COVID, itu alamiah bukan? Itu sangat membentik saya. Dan sebelumnya yang membentik saya untuk masuk ke dalam dunia ini adalah gara-gara melihat foto seekor ikan paus yang mati di pantai Bali, kalau nggak salah yang kejerat oleh banyak plastik. Dan saya sedih sekali melihat bagaimana alam semesta ini kurang kita perhatikan dan akhirnya itu akan mempengaruhi ekosistem. Dan waktu saya menemukan berita itu, saya mengatakan pada anak kantor, mulai sekarang kita kelas nggak lagi minum aqua botol. Semuanya kita ngasih tumbler, dan tumblernya kita sediakan dispenser. Save plastik, save the planet, gitu ya.
Tapi peraturan itu dibikin nggak sampai 1 tahun, saya cabut lagi. Semua bawa botol. Kenapa COVID? Pandemi. Iya kan? Nah, ini udah mulai perlu lagi nih. Mulai tumblernya perlu dikeluarin lagi. Tapi dengan aturan naik, jangan pasang tumbler di dalam ini. So, dulu kita nggak menyadari kesehatan. Orang bersin samping kita mah baik-baik aja. Tapi sekarang ada orang bersin. Dulu orang bersin kita bilang bless you gitu ya. Sekarang ada orang bersin, kita ketakutan. Bukan ketakutan sih, kita minggir. Karena apa? Oleh virus. Kalau nggak kena COVID, malah pernah kita pikirin beginian. Jadi kesimpulannya ya kalau saya dengar Bu Mar, by the way kita tinggal 13 menit. Eh, mungkin yang perlu saya berasa buat saya gitu, yang perlu saya lakukan adalah belajar lebih expanding cara berpikir saya kali Ya. gitu ya. Jadi nggak cuman mungkin saya merasa udah belajar udah segini, tapi mungkin segini aja nggak cukup gitu. Karena ada systemic situation di tempat saya berada yang akan mempengaruhi satu sama lainnya gitu kali ya. Ya, Oke. ya, Jadi satu udah pasti nggak kacamata kuda. ya, 2, tidak berpikir linier. ya, 3, belajar lihat sesuatu dari makro, dari lantai atas. Oh, jalannya ke sini, pintu di sini, banjir di sini gitu ya. Dan ya, kalau kita bisa expanding cara berpikir kita, memahami sistematika antar para sistem yang relevan buat kita, mungkin kita bisa sedikit menemukan sumber daya untuk mencapai apa yang kita inginkan. betul. Oke. Terima kasih, Hani. Dan kita akan masuk ke kesimpulannya, tapi ada pertanyaan kah? Atau kita simpan di akhir aja ya? Ya, siap. Ya. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari, saatnya saya mulai mengajak teman-teman untuk reflektif ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kita ada 4 sistem nih, plus alam 5 ya. Ada biological, ada psychological, ada sosial, ada teknologi, dan kemudian ada alam. Dari semua ini, yang mana yang under your control? Coba balik ke yang 4 tadi, mungkin teman-teman biar bisa lihat. Plus alam ya. Ya, di luar alam. Nah, Mana berarti yang under your control? mana yang under control kita ya, gitu ya. Ya. Biological. Biological? Psychological kalau saya. Coba Ya, Pak Indra, dipikir. sama. Aku dengan Bapak sama. Ya. Silakan diketik deh. Pikir-pikir, saya bisa mengatur badan saya nggak? Oh iya, saya bisa mengatur menjaga kesehatan tetap fit, tapi pada usianya tetap aja akan melemah ya. Tapi tetap masih bisa saya akalin. Kalau orang lain melemah pada usia 50, saya olahraga terus supaya organ-organ tubuh melemah di usia 90, bisa nggak sih ya? Interesting. Saya makan banyak vitamin nih supaya organ tubuh saya kuat. Malah jadi racun. Bisa sih dengan banyak pengetahuan ya. Oke, biological. How about psychological? Itu bisa kita manage nggak? Kita bisa memanage respon kita terhadap emotion, kita bisa manage menggunakan kognitif atau thinking pattern kita toh. Iya. Bagaimana dengan social system? Oh, enggak bisa. Karena itu di luar kontrol kita. Ya. Kita bisa berusaha mempengaruhi, influence, tapi belum tentu bisa mengaturnya. Kita bisa membangun sistem untuk merubah systematically, tapi kita tidak bisa mengontrolnya. Setuju, teman-teman? Dan kemudian teknologi. Kita menggunakan teknologi pun berdasarkan pikiran dan perasaan kita, kan? Dan impact-nya pun masuk dalam pikiran dan perasaan, toh. Seperti kata Pak Bagus tadi, kita memutuskan. Dan kalau tentang alam, apakah kita bisa mengatur alam? So, satu-satunya yang bisa kita atur adalah apa? Psychological kita. Pikiran dan perasaan kita. Tidak setuju. Lalu,
maunya apa dengan materi hari ini? Saya berharap dengan mengerti, memahami bahwa kita adalah manusia, sebuah sistem di antara sistem-sistem yang lain, Hmm. yang akhirnya saling Hmm. interdependence, maka mulailah dengan memastikan sistem yang satu ini berjalan dengan baik, psychological system kita. Hmm. Iya. Tidak berharap mengatur orang lain, tapi bagaimana kita beradaptasi atau merespon dengan sesuai dengan memahami sistemik ini. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Hmm. Kalau Ya, ya. dari kacamata kita sebagai individu ya. Kalau teman-teman mau melihat dari kacamata sebagai seorang businessman, mungkin kita bisa selipan-selipan dikit, Han. Tapi Oke. rencananya di next forum MetaMind karena ini terlalu luas kan. Ya. Jadi paling enggak saya akan habiskan slide yang terakhir dulu, bahwa dengan mengetahui yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, sekali lagi Hmm. dari sudut pandang seorang individu, maka saya mengajak kita melihat bahwa we are all interrelated. Ini adalah bahasa dari neurosemantics. Dan we are all interdependence. Ini adalah bahasa dari Peter Hawkins. Karena Peter Hawkins membahas tentang leadership. Peter Hawkins membahas tentang coaching, team coaching. Dan sebagai seorang leader yang membahas, saya punya programnya namanya Systemic Leadership. Dalam Oh. systemic Oh. leadership, saya mengajak seorang leader untuk melihat secara sistemik. Hmm. Kalau secara sistemik, ketika biological, itu adalah sistem dalam tubuh perusahaan. Mhm. Perusahaan rugi, berusaha mencari untung, itu homeostasisnya. Mhm. Lalu secara psikologi adalah orang-orang di dalamnya, termasuk psikologi dalam organisasi, apakah sebuah organisasi akan merespon keadaan market dengan cepat? Itu Mhm. salah satu contohnya. Lalu secara sosial, dia berada di industri apa? Dan ada budaya negara mana yang perlu dipenuhi? Hmm. Ya, 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 ya. Sampai di sini. Ya, paham. Dan teknologinya, itu semua perlu menjadi bahan pertimbangan seorang leader dalam mengambil keputusan Okay, secara sistemik. that's lebih clear. Iya. Dan saya berharap mulai dari yang pelan-pelan gini membuat kita lebih paham sebelum kita lihat dari atas ke bawah. Oke, bentar, Mar. Karena lebih soal waktu. Saya mulai dari paling bawah dulu. Thank you, Hertanto. Berkomentar. Menjadi diri sendiri dan semua pasti berlalu. Oke. Jadi bisa ikhlas dan bersyukur. Thank you, Hertanto. Nah, ini sedikit lebih panjang dari Bu Inki. Mungkin Marian bisa bantu baca juga. Oke, Jadi intinya, saya masuk ke sistem kita secara sistematis, pelan-pelan diinterupsi kecerdasan buatan yang secara sistemik cenderung bermasalah. Wow, oke. pelan-pelan. Saat ini, Bu Ingkinya ada di sini enggak? Lebih enak ngomong sendiri ya, Bu? Bu Oh iya, Ingki. Bu Mariani, mohon Oh, maaf. Pak. Oh, Pak Ingki, maaf. Selamat malam, mohon Selamat maaf, malam, Pak salam Ingki. kenal. Materinya Salam menarik kenal. sekali, Bu. Oke, Terima kasih. silakan Pak Ingki. Pak Ingki. Iya, mohon maaf. Iya, Bu, jadi dikit urun rembuk. Jadi ya materinya sangat menarik karena bicara soal bagaimana posisi kita di tengah suatu sistem besar yang berjaringan ya, karena jejaring itu kan sejatinya di mana-mana dan tidak terkecuali manusia juga, karena juga tumbuhan semuanya bahkan benda mati pun berjejaring. Iya. Networks are everywhere kan gitu, jadi tidak Iya. ada sebetulnya yang tidak berhubungan. Nah, menariknya dalam beberapa tahun terakhir hidup kita kan semakin dipengaruhi dan terpengaruh oleh teknologi dan khususnya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan menjadi menarik karena dia tidak semata tools, tapi dia adalah teknologi yang mampu berpikir secara mandiri dan kecepatannya pun eksponensial. Jadi artinya kalau hari ini 2, besok 4, 8, lalu kemudian 16, 32, 64, 128, dan seterusnya hingga di satu saat
akan terjadi suatu masa di mana masa itu kita akan punya mesin yang jauh melampaui kemampuan kognitif manusia. Jadi Mhm. kalau katakanlah sekarang orang-orang di Mensa yang paling pintar itu Bu Mariani ya, yang mungkin Mhm. IQ-nya sampai 200, nanti mungkin dalam 10-20 tahun ke depan kita akan punya sebuah komputer yang mungkin seukuran handphone kita saat ini, namun IQ-nya sudah ribuan kali lebih Mhm. pintar dari manusia paling pintar saat ini. Dan Mhm. hari ini saja kita sudah mulai sangat tergantung dan diinterupsi oleh kecerdasan buatan yang secara sistemik. Ini boleh jadi saya salah, Bu Mariani, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi Bapak Ibu juga sekalian. Tapi ini memang cenderung bermasalah karena kualitas input yang memang dipertanyakan keakuratan, kebenarannya, dan dalam Mhm. tanda kutip Mhm. kecerdasannya itu sendiri gitu. Dan yang Iya, paling penting adalah algoritmanya nih Bu iya, Mariana serta Bapak Ibu semua. iya. Jadi kita tidak pernah benar-benar tahu algoritma atau langkah-langkah tertentu, metode maupun cara yang dipakai oleh siapapun pengembang teknologi di luar sana untuk Mhm. menghasilkan output yang kita pakai setiap Mhm. hari lewat Ya. ChatGPT, Gemini, ataupun pengolah teks menjadi video, teks Mhm. menjadi apapun itu, atau bahkan Mhm. mungkin dalam aplikasi lain seperti mobil pintar, atau bahkan sekarang orang sudah mulai agak khawatir mesin-mesin perang yang sudah digerakkan oleh AI dan seterusnya gitu. Jadi algoritma ini tidak pernah benar-benar kita ketahui. Termasuk mungkin ini Bu Maren, saya baru saja baca artikel menarik dari seorang kawan. Dia bikin investigasi tentang bagaimana sebuah layanan katakanlah transportasi dengan aplikasi gitu ya, menentukan tarifnya, Bu Marini dan kawan-kawan. Jadi itu kan kita kadang-kadang suka heran kenapa nilai yang cukup tinggi, lonjakan tarif yang cukup tinggi terjadi pada jam-jam yang juga mungkin tidak terlalu sibuk. Atau Oke. mungkin jamnya sibuk, tapi kok udah bayar Hmm. tinggi, nunggunya tetap lama gitu. Jadi itu sebuah, kalau istilah teman saya itu sebuah black box yang kita nggak pernah tahu cara kerjanya. Bahkan otoritas pun tidak tahu bagaimana cara. Oke. Sehingga Oke. algoritma ini sehingga kita tidak pernah tahu. Oke. Ya, maka kemudian boleh jadi, jangan-jangan boleh jadi saya salah, semoga tidak Baik. ya, semoga Baik. Pak, semoga Ya. ini salah. Artinya boleh jadi kita jangan-jangan tidak hidup bersama sebuah alat atau teknologi yang bernama Baik. artificial intelligence, Oke. jangan-jangan kita hidup bersama teknologi namanya artificial unintelligence gitu. Oke. Dan Jadi yang ingin Bapak kita, tanyakan apa, Pak? kenapa Bu? Yang ingin Bapak tanyakan apa? Jadi mungkin ini tambahan saja Bu. Jadi terkait Hmm. dengan sistem yang tadi secara sudah sangat menarik Bu Mariani sampaikan, ada Ya. sebuah variabel baru hari ini dalam kehidupan kita yang pelan-pelan mulai mengintrodusir apapun yang kita lakukan hari ini. Tadi Bu Mariani juga sempat beberapa kali menyampaikan menggunakan chat GPT gitu Bu ya. Artinya kan kita semua juga sudah mulai hidup dengan itu. Jadi mau yang saya ingin lebih tambahkan adalah mungkin dalam sistem hari ini kita menjadi sangat penting untuk lebih kritis dan skeptis dalam melihat oke. apapun. Itu kata kuncinya, kita tidak bisa Betul. kemudian take it for granted about Betul. anything, apalagi teknologi, karena kita nggak tahu cara kerja. Baik. Mungkin itu sih Bu Thank tambahannya. you, Terima Pak. Makasih kasih sekali Pak lagi Ingki. Bu Ya. Mariani. Mohon Ya. maaf, mohon maaf. Nggak apa-apa. Terima- So, disinilah letak pentingnya kita secara psychological, Pak. Thinking and feeling kita. Kita perlu lebih kritis dan perlu lebih mampu analisa dengan jelas. Karena memang setuju, apa yang dari ChatGPT dan AI itu perlu perhatikan algoritmanya dan kebenaran data. Karena semua itu kan dari big data ya. Siapapun yang input bisa jadi benar, bisa jadi sampah kan. Tapi diolah saja. Thank you banget Pak Ingki. Dan Last saya question. kembali last question, iya. Ya, tadi ada pertanyaan sebelumnya dari Eli, apakah sistemik itu artinya sebuah konsekuensi? Jawabannya tidak. Tidak, ya, saya juga Ya. rasa bukan. Saya ingin menambahkan Pak Ingki bahwa apa yang saya sampaikan hari ini adalah berdasarkan dari keilmuan neurosemantics, Peter Hawkins, leadership, systemic, dan juga dari apa yang saya observe. Kalau saya pakai ChatGPT untuk mencari data sedikit, terutama bahasanya ya, bahasa Inggris saya perlu cocokkan benar nggak nih 1-2 kalimat. Itu sih Pak. Namun selanjutnya adalah bagaimana kita benar-benar perlu kritis. Dan yang malam ini saya ingin saya ingin tambahkan bahwa secara sistemik kita perlu ingat bahwa ada alam semesta. Itu yang perlu kita selaraskan. Jadi kita tidak dengan teknologi saja, tapi keselarasan dari 5 sistem itu, bukan 4 sistem. Yang akan membuat kita kembali kepada kodrat kita, pasti kembali pada kodrat kita, dan anugerah yang telah kita terima itu pikiran, thinking, mind and body kita
thinking kita, kognitif kita, dan juga emotion kita. Ya, Oke. karena itu ada sistemik terbesar dalam dunia ini. Ya, Sebenarnya saya mau nanya sih, Mar, belajar ilmu apa sih sebenarnya di sono? Belajar apa? Cara berpikir manusia, cara apa sih yang kalau kita Mariani akan buka kelas? saya kan belajar neurosemantik dari tahun 2002 ya, bergerak di bidang manusia, dan kemudian di bidang perusahaan. Jadi saya banyak menjadi coach untuk perusahaan-perusahaan. Dan waktu di sana, saya tertarik awalnya adalah tentang sistemik ya, dan saya ambil sistemik ini adalah untuk leadership team coaching sebenarnya judulnya. Namun dia membahas tentang sistemik. Jadi bagaimana seorang leader perlu memimpin secara sistemik. Hmm. Dan lalu saya gabungkan, karena itu kan konsep ya, konsep-konsepnya ada, lalu saya gabungkan dengan tools-tools yang ada di neurosemantics. Dan kemudian saya melihat dari berbagai sudut pandang dari pengalaman saya tadi, kenapa saya suka di tempat tinggi ya, dan saya mulai berpikir dan berbagai fakultas kehidupan lah dengan sebab akibat yang terjadi di dunia, dengan berbagai keadaan, dan kemudian dengan ini semua digabungkan, dan saya memang sangat setuju bahwa seorang leader perlu berpikir secara sistemik, tidak menjadi firefighters, saja ada symptoms, ada Ya. api dipadamkan, Ya. apa melihat ini, tapi semua ada sebab akibatnya. Dan Jadi ada makro, ada mikro. ya, Dan nanti di kelas kita akan belajar bagaimana develop cara berpikir kita agar mampu bisa lihat secara makro atau secara sistemik dan juga bisa manage sistemnya itu sendiri, gitu ya? ya, begitu. Oke. Cuma saya belum ada kelasnya ya, Hancil. Oke, Pak Haris minta free time. Saya ikut, Pak. Ya, tambahin waktunya. Tapi Haha. kita foto dulu ya, Ya, habis kita foto baru dulu. kita free time, nggak masalah. Oke, Oke. Tolong stop dulu chatting, stop chatting biar semua kebagian. Dan kalau boleh wajah ditampilkan Nah, Bu Mar masih minta wajah, tapi kalau supaya bisa yang mau kelihatan. Dan habis ini saya terbuka kalau kita mau bahas. Yang foto siapa ya? Indah ya. Indah masih di sini nggak ya? Tolong Iya, Bu. difoto. Iya, Bu. Oke. Iya, Wahyudi Yudi ya. Daniel, come on. Yuk, siap ya, Bapak Ibu. 1, 2. Pak Jaki. Kelompok kita lagi hoki banget. Terima kasih Bu Iwi. Tunggu Pak Indra. Nanti kita ya. Kak Indra, stop dulu ya chat. Ini ada 2 slide, satu lagi. Enggak. Sebenarnya gue juga. Iya, ada 2. Ini slide ya, oke. 1, 2. Oke. Oke, thank you Indah. Thank you. Dan saya akan stop recording supaya kita bisa bahas yang lebih lanjut ya. Oke, thank you teman-teman Teman-teman. atas kehadirannya semua.